Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pendidikan Karakter Peserta Didik, dosen pengampu Ibu Afi Valentri SPD MPD. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nela Apriliana dengan NIM 221113, kelas RA 4, Prodi PGSD, semester 2, Universitas Primagraha. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang strategi pembangunan karakter bangsa. Ada 5 strategi. Yang pertama yaitu strategi pembangunan karakter bangsa melalui sosialisasi. Yang kedua ada strategi pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan. Yang ketiga ada strategi pembangunan karakter bangsa melalui pemberdayaan. Yang keempat ada strategi pembangunan karakter bangsa melalui pembudayaan. Dan yang kelima ada strategi pembangunan karakter melalui kerjasama. Nah, yang pertama ada strategi pembangunan karakter bangsa melalui sosialisasi. Sosialisasi dimaknai sebagai usaha sadar dan terencana untuk membangkitkan kesadaran dan sikap positif terhadap pembangunan karakter bangsa, guna mewujudkan masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Agar sosialisasi berlangsung secara efektif dan efisien, maka pemilihan media dan target sasaran menjadi sangat penting. Disadari atau tidak, perkembangan teknologi informasi dengan media sangat utama berimplikasi pada tatanan kehidupan umat manusia dalam berbagai dimensinya, baik dalam dimensi politik, ekonomi, sosial budaya, maupun agama. Dengan demikian, unsur media cetak, elektronik, tradisional harus diposisikan sebagai mitra strategis dalam upaya pembangunan karakter bangsa, umumnya dalam hal sosialisasi. Nah, yang kedua ada strategi pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan. Strategi pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan dapat dilakukan dengan pendidikan, pembelajaran, dan fasilitas. Pendidikan karakter pada kegiatan pendidikan formal serta kegiatan kemasyarakatan tersebut dapat diarahkan untuk menanamkan kepedulian sosial, jiwa patriotik, kejujuran, serta kerukunan kehidupan dalam masyarakat, dan untuk mempersiapkan generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa yang memiliki watak kepribadian dan akhlak yang mulia. Pendidikan karakter pada pendidikan non-formal dilaksanakan dengan pendekatan holistik dan integrasi pada setiap aspek pekerjaan atau kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada strategi pembangunan karakter bangsa melalui pemberdayaan. Pemberdayaan adalah salah satu strategi pengembangan karakter bangsa yang diarahkan untuk menampukan pemangku kepentingan dalam rangka menumbuh kembangkan partisipasi aktif mereka dalam pembangunan karakter. Lingkungan keluarga adalah wahana pendidikan karakter yang paling utama. Oleh karena itu, orang tua perlu diingatkan kemampuannya sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan karakter. Pemberdayaan di lingkungan keluarga dilakukan melalui yang pertama, penetapan regulasi yang mengharuskan orang tua dapat berinteraksi dengan sekolah dan pengembangan karakter. Yang kedua, ada pemberian pelatihan dan penyuluhan tentang pendidikan karakter. Yang ketiga, ada penghargaan kepada para tokoh-tokoh atau orang tua yang telah menunjukkan komitmennya dalam membangun karakter di lingkungan keluarga. Dan yang terakhir, ada peningkatan komunikasi pihak sekolah dan lembaga pendidikan terkait dengan orang tua. Langkah-langkah pemberdayaan yang dapat dilakukan antara lain yang pertama, regulasi tentang kepentingan penyadaran pembangunan karakter bangsa. Dan yang kedua, memfasilitasi organisasi profesi, organisasi keagamaan, organisasi pemuda, organisasi usia lanjut yang bergerak di bidang pembangunan karakter bangsa. Nah, yang selanjutnya ada strategi pembangunan karakter melalui pembudayaan. Strategi pembangunan karakter bangsa melalui pembudayaan dilakukan melalui keluarga,
satuan pendidikan, masyarakat, dunia usaha, partai politik, dan media massa. Strategi pembudayaan menyangkut pelestarian, pembiasaan, dan pemantapan nilai-nilai baik guna meningkatkan martabat sebuah bangsa. Strategi tersebut dapat berwujud permodelan, penghargaan, langkah pertama dalam mengaplikasikan pendidikan karakter dalam satuan pendidikan adalah menciptakan suasana atau iklim satuan pendidikan berkarakter yang akan membantu transformasi pendidik, peserta didik, dan tenaga kependidikan menjadi warga satuan pendidikan yang berkarakter. Adapun pembudayaan di media-media massa dapat dilakukan melalui berita-berita yang mendukung pembangunan karakter bangsa, keteladanan tokoh media, pembiasaan nilai-nilai di lingkungan media massa, pembinaan dan pengembangan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, serta penegakan aturan yang berlaku. Nah, yang terakhir ada strategi pembangunan karakter melalui kerjasama. Pada dasarnya, kunci akhir sebuah strategi ada pada kerjasama dengan koordinasi. Berbagai kerjasama dan koordinasi dapat dilakukan antar warga negara, antar kelompok, antar lembaga, antar daerah, dan bahkan antar negara. Ada beberapa cara yang dapat menjadi kerjasama dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah disepakati. Hal ini dapat dimulai dengan saling terbuka, saling mengerti, dan saling menghargai. Setelah kerjasama dapat dilakukan, langkah selanjutnya adalah koordinasi dan evaluasi. Bentuk koordinasi yang dapat dilakukan antara lain yang pertama, koordinasi perencanaan kegiatan pendidikan karakter secara dinamis dari jenjang pendidikan usia dini, dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi sesuai konteks kebutuhan dan perubahan zaman. Yang kedua, ada koordinasi dengan lembaga yang mengembangkan karakter bangsa melalui budaya dan karya budaya. Yang ketiga, ada koordinasi kegiatan satuan pendidikan dengan lembaga pendidikan di alam terbuka, antara lain Gerakan Pramuka dalam hal penerapan silabus pendidikan karakter. Selanjutnya, ada koordinasi lembaga, agen, dan pemerhati yang saling terkait dengan pendidikan dan pengembangan karakter bangsa. Selanjutnya juga ada koordinasi secara teknikal dengan lembaga yang mengembangkan kompetensi teknologi informasi dan komunikasi, multimedia dalam perbuatan materi interaktif pendidikan karakter. Koordinasi dengan lembaga yang mengembangkan kompetensi jasmani dalam perencanaan pendidikan karakter bidang kompetensi olahraga. Dan yang terakhir ada koordinasi dengan lembaga yang mengembangkan kompetensi bidang psikologi dan komunikasi dalam perencanaan model proses pembelajaran pendidikan karakter sesuai ciri warga negara agar mampu mengadaptasikan dirinya dalam pluralitas karakter di lingkungan global. Baik, cukup sekian video presentasi dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.